Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kita harus tetap semangat. Oke, kita kembali ke materi kimia kita, yaitu tentang sel volta ya. Sel volta itu termasuk dalam sel elektrokimia. Ingat kembali kemarin. Oke, sel volta di sini yang akan kita pelajari ataupun tujuannya ya, diharapkan nanti kalian dapat yang pertama menjelaskan kecenderungan suatu zat untuk teroksidasi atau tereduksi, kemudian menentukan potensial sel yang dihasilkan dari suatu reaksi sel volta. Ini kemarin sudah Bu Guru kasih kuis 1 ya, nanti di sini Bu Guru jelaskan dengan detail. Oke. Flashback kembali sel elektrokimia ya. Jadi apa itu elektrokimia ya? Dia berhubungan dengan listrik ya, berhubungan dengan kelistrikan. Nah, di sini ada reaksi kimia, ada arus listrik. Ingat kembali kemarin sudah. Jadi ketika ada reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik, di sini namanya sel volta, dan kebalikannya ketika ada arus listrik kemudian terjadi reaksi kimia, ini namanya sel elektrolisis ya. Oke, kita langsung saja ke sel volta. Apa itu? Sel yang menggunakan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan arus listrik. Jadi tapi ada beberapa sel volta yang memang dia tidak spontan. Bagaimana nanti? Oke, kemudian ini kemarin salah satu perbedaannya. Jadi ada 2 kutub, ada anoda, ada katode. Jadi anoda itu dia muatannya negatif, kemudian katode dia muatannya positif. Di mana anoda terjadi oksidasi, katode terjadi reaksi reduksi. Jadi untuk anoda katode muatan positif negatif, ini ada singkatannya yaitu kapan. Apa itu? Katode positif, anoda negatif. Biar ingat. Jadi sel volta itu kapan posisi anoda katodenya ya, sudah. Kemudian di sini ada satu reaksi. Untuk kespontanan reaksi itu ditentukan oleh deret volta. Apa itu deret volta? Sebentar di belakang. Untuk susunan sel volta kurang lebih seperti ini. Jadi ada 2 sel, kemudian dia menghasilkan arus listrik. Nah, aliran elektronnya itu dia melalui kawat penghantar dari anode ke katode. Ingat, aliran elektronnya dari anode ke katode, tapi aliran listriknya justru dari katode ke anode. Ingat kembali kemarin. Kemudian dihubungkan atau dinetralkan dengan jembatan garam. Ya. Notasi sel yang terjadi dengan reaksi yang seperti digambar berarti adalah Zn menjadi Zn2+, kemudian Cu2+ menjadi Cu. Kenapa? Kita bahas di sebelah. Oke, di sini untuk notasi sel volta, misalnya ini reaksinya ada oksidasi Zn menjadi Zn2+, reduksinya Cu2+ menjadi Cu. Ya, berarti notasi selnya adalah Zn menjadi Zn2+, kemudian Cu2+ menjadi Cu. Kenapa Zn duluan? Kita tulisnya berarti yang dioksidasi duluan baru reduksi. Ingat, oksidasi dulu baru reduksi. Nah, di situ tanda garis 2 dia menyatakan jembatan garam. Jembatan garam itu dia berupa gel. Ingat kembali kemarin dia berupa gel yang dia sifatnya elektrolit, bisa mengantarkan listrik. Oke, lanjut. Untuk potensial elektrode standar atau N0, jadi ini yang menentukan kecenderungan teroksidasi atau tereduksinya suatu reaksi. Ya, jadi dia masuk oksidasi kah atau reduksi kah? Jadi di sini potensial sel ini sudah ada datanya, dan data ini tidak sembarang, ini sudah melalui proses eksperimen. Ya, jadi di sini semua hasilnya adalah hasil N0 sel reduksi. Ya, semua hasil N0 sel reduksi. Ketika nanti misalnya dia posisinya dalam bentuk arus dalam reaksi oksidasi, berarti nanti reaksinya dibalik. Kemudian tanda nilai N0-nya juga dirubah. Ketika ini reduksi dia minus, misalnya nih Li ya. Li ini dia minus. Ini reduksi. Ketika dia posisinya nanti oksidasi, berarti N0 selnya dirubah menjadi plus.
3,04. Sebaliknya, ketika di sini misalnya Hg di sini atau perak dia Hg dia di sini reduksinya plus 0,85. Nanti kalau dia posisinya menjadi oksidasi, berarti dia nanti hasilnya harus min 0,85. Saya. Oke, kemudian di sini ada namanya deret volta. Ini bisa kelihatan mana yang cenderung dia teroksidasi atau dia terreduksi. Jadi deret volta sudah ada. Nah, di sini semakin ke kanan, lihat dia semakin ke kanan, maka dia semakin kurang reaktif atau dia sulit melepas elektron, sehingga di situ dia semakin mudah terreduksi, ya, atau oksidatornya semakin kuat. Jadi ingat, semakin ke kanan dia semakin mudah tereduksi, sedangkan semakin ke kiri dia semakin mudah teroksidasi. Oke, logam yang lebih kiri dapat mendesak logam yang lebih di kanan, ya. Oke, lanjut. Untuk potensial sel, jadi kemarin ada contoh untuk menentukan ada misalnya reaksi sel itu juga kita tulis lengkap dengan enolnya, ya. Jadi kalau kita disuruh tulis reaksi sel, otomatis di situ akan tertulis jumlah potensial sel yang terbentuk, ya. Tapi itu bentuknya dalam reaksi. Sedangkan kalau di sini misalnya dalam soal hanya ditanya potensial sel, boleh kalian menggunakan rumus ini, ya. Jadi enol sel itu adalah enolnya katode dikurangi enolnya anode. Jadi di sini kalau yang tadi misalnya Bu Guru bilang tadi dirubah, ketika oksidasi dia dirubah, untuk rumus ini tidak ada nilai yang dirubah-rubah. Jadi ketika dia min ya tetap min, ketika dia plus tetap plus. Untuk di anode, ingat, untuk di anode tanda enolnya tidak perlu dibalik. Oke. Lanjut. Untuk reaksi redoksnya, dia spontan atau tidak spontan yang tadi di awal, ketika dia hasil enol selnya positif berarti dia spontan. Tetapi kalau enol selnya negatif berarti reaksinya tidak spontan. Ingat, tanda positif spontan, negatif berarti tidak spontan. Untuk hasilnya, ya, bukan dari reduksi masing-masing, bukan. Tapi hasil enol sel atau potensial sel dalam keadaan redoks. Oke. Menentukan enol sel, ya. Kita ambil contoh yang kemarin sudah Bu Guru kasih kuis itu. Jadi di sini ada tuliskan reaksi sel dan tentukan harga enol sel jika reaksi yang terjadi di kutub anode adalah oksidasi besi. Kemudian di situ enol reduksinya Fe ada plus 0,77 volt. Kemudian di kutub katodenya terjadi reduksi aluminium. Jadi enol rednya ada min 1,66 volt. Kemudian tuliskan notasi sel dari reaksi yang terjadi pada nomor 1. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu, untuk reaksi selnya, ya, untuk reaksi selnya kita tulis dulu yang di anode. Terjadi oksidasi, siapa dia? Berarti dia Fe. Ingat, berarti ini sudah kita balik, ya. Reaksinya kita balik, sudah menjadi reaksi oksidasi. Maka enolnya pun kita balik atau tandanya berubah menjadi min. Yang tadinya plus 0,77 kita rubah menjadi min 0,77. Kemudian di reaksi di katode, reduksinya Al tetap, enolnya tetap tidak berubah karena dia berupa reaksi reduksi. Nah, untuk redoks nanti kita harus menghabiskan elektronnya, yaitu dengan kali silang. Di sini Fe kita kalikan 3. 3 itu dari angka 3 elektron Al. Kemudian berarti jadinya adalah 3 Fe menjadi 3 Fe2+ ditambah 6 elektron. Kemudian untuk reduksinya dikalikan 2. 2 itu dari mana? 2 itu adalah 2 elektron dari Fe. Ingat yang redoks kemarin. Jadinya 2Al3+ ditambah 6 elektron menjadi 2Al. Untuk enolnya ingat baik-baik, harga enol ini tidak dipengaruhi oleh perkalian silang. Ya, yang berubah hanya di reaksinya saja. Oke, untuk redoksnya berarti kita dapat elektronnya kita hapus. Sudah di situ redoksnya berarti 3 Fe ditambah 2Al3+ menjadi 3 Fe2+ ditambah 2Al. Enolnya berarti di situ min tambah min tetap min, berarti min 2,43 volt. Ya, kemudian yang berikut
Untuk harga E-selnya sebenarnya dia harus sama dengan tadi pas reaksi sel. Tapi di sini kita menggunakan rumus ya. Jadi ingat baik-baik, tidak ada tanda yang dirubah-rubah. Di sini E-sel berarti E0-nya Al kan katode. Kemudian di situ yang di anode Fe berarti E0-nya Fe. Oke, berarti di situ E0 selnya Al min 1,66 dikurang E0-nya Fe plus 0,77, tidak dirubah ya. Berarti di sini ada dalam kurung min kali. Nah, untuk yang kedua, notasi sel, di sini oksidasi dulu baru reduksi. Ingat baik-baik, yang oksidasi itu berarti siapa? Fe menjadi Fe2+ dan reduksinya adalah Al3+ menjadi Al. Ya. Oke, itu sudah selesai. Kemudian ada contoh yang berikut. Jika bentuk soalnya seperti ini. Jadi ada di sini diketahui potensial elektrode reduksi ya. Ini semua reduksi CD dan CU. Masing-masing ada min ada plusnya. Kemudian di sini ya yang disuruh adalah tuliskan reaksi selnya, kemudian tentukan potensial standar E-sel dan tuliskan diagram sel voltanya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, di sini untuk reaksi selnya, jadi lihat baik-baik berdasarkan data ya, data di soal. Jadi E0 itu untuk CD lebih kecil daripada CU. Jadi ini bisa dipakai juga. Jadi ingat CD lebih kecil daripada harga E-nya CU sehingga CD lebih mudah mengalami oksidasi. Ya, ini ada cara lagi satu. Jadi untuk menentukan misalnya di situ tidak ditentukan mana oksidasi mana reduksi. Ini kan tidak ada di soal. Yang oksidasi siapa, yang reduksi siapa. Jadi kita ambil konsep yang di sini. Ketika dia lebih kecil harga E0-nya berarti dia posisinya harus di oksidasi. Oke, berarti reaksinya di sini jadinya oksidasinya siapa? Oksidasinya CD. CD menjadi CD2+, kemudian E0-nya ada, reduksinya CU, E0-nya juga ada. Ingat, CD tadi berubah jadi oksidasi, berarti E0-nya dia berubah jadi plus. Oke, kemudian di sini untuk jumlah elektronnya sudah sama, berarti tinggal saling menghabiskan saja. Hasilnya adalah CD ditambah CU2+ menghasilkan CD2+ ditambah CU. E0-nya berarti plus 0,74. Nah, yang untuk B kita pakai rumus harga E-sel, ingat E katode dikurangi E anode, tidak ada yang dirubah. Untuk katode berarti CU, untuk anode berarti CD. Ya, berarti di situ plus 0,34 dikurang min 0,40. Berarti di situ min kali min jadi plus sehingga hasilnya adalah plus 0,74 volt. Jadi E0 sel maupun pakai reaksi sel ataupun pakai rumus dia hasilnya harus sama. Oke, untuk notasi sel ingat baik-baik yang mana duluan? Oksidasi CD. Kemudian reduksinya adalah CU. CU2+ menjadi CU. Oke, di sini ada kuis lagi satu, silahkan dicoba kembali. Ya, caranya sudah jelas, silahkan dikerjakan. Bu Guru pakai yang contohnya nomor 2 tadi, ya. Oke, selamat bekerja, selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.